Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pembaharuan budi. Menjadi orang Kristen yang maksimal. Memang tidak mudah merubah lingkungan kita menjadi baik. Tetapi dengan pertolongan Tuhan Yesus, kita dapat merubah karakter kita yang buruk menjadi baik. 2 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita." Untuk mengalami pembaharuan budi atau pembaharuan karakter menjadi baik, kita harus menjadi ciptaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang terjadi saat kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh bertobat dan meminta ampun atas setiap dosa-dosa kita. Saat kita bertobat dan mengalami kelahiran baru, ada 2 langkah yang harus kita lakukan supaya pembaharuan budi atau pembaharuan karakter bisa terjadi maksimal dalam hidup kita, sehingga kita menjadi dewasa secara rohani dan menjadi orang Kristen yang maksimal, saudaraku. Yang pertama, kita harus mempersembahkan seluruh tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi saat kita mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati, saudaraku. Dan pastinya kita juga akan dirubah karakter kita menjadi baik semakin dewasa rohani. Persembahan yang hidup artinya apa? Bukan persembahan binatang yang telah disembelih yang mati, tetapi persembahan hidup kita sendiri, saudara, seluruh kehidupan kita. Dan persembahan yang kudus artinya yang dikhususkan bagi Allah, spesial untuk Allah, saudaraku. Dan yang ketiga, yang berkenan kepada Allah artinya apa? Yang memang diterima oleh Allah, yang dimaui oleh Allah, dan yang disukai oleh Allah. Jadi saudara, kita harus merawat tubuh kita, memelihara tubuh kita secara baik, secara benar, secara wajar, saudara. Misalnya kita tidak merokok, kita menjauhkan diri dari minuman keras, alkohol, narkoba, seks bebas, saudara, dan dosa-dosa yang lain. Ini adalah bagian dari ibadah kita yang sejati atau pelayanan kita yang sejati. Ini semua kita lakukan agar tubuh kita, saudara, bisa digunakan bagi kemuliaan Allah, saudara. Dan karakter kita semakin dewasa, semakin memuliakan nama Allah. Dan yang kedua, saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 12 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi pembaharuan budi atau pembaharuan perilaku termasuk di dalamnya pembaharuan pikiran yang berkenan di hadapan Allah, saudaraku, terjadi bila kita sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan Yesus, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dunia dan iblis saat kita sedang mengalami kelahiran baru masih terus berusaha mencoba kita, menggoda kita, saudara.
mengikuti cara-cara lama yang sia-sia, yang duniawi. Kita masih mempunyai kehendak bebas. Tetapi kita harus berani menolak saudara godaan iblis. Menolak hidup lama supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus terus-menerus mengalami pembaharuan budi, pembaharuan karakter sehingga kita menjadi orang Kristen yang dewasa, menjadi orang Kristen yang maksimal memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kita mendapat rahasia yaitu mengetahui kehendak Allah. Roma 12 ayat 2b berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan saudara. Jadi setelah menguraikan tentang mempersembahkan tubuh dan memperbaharui budi atau memperbaharui perilaku, saudara, Rasul Paulus mengungkapkan saudara suatu rahasia. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Puji Tuhan. Jadi untuk mengetahui kehendak Allah yang sesungguhnya tidaklah cukup kita mempelajari firman Tuhan saudaraku. Tetapi kita harus hidup dalam firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Sehingga kita benar-benar berjalan dalam pimpinan Roh Kudus yang akan saudara terus memperbaharui hidup kita. Sehingga kita mengerti kehendak Allah. Jadi saudara, bila hidup kita belum selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan masih tercemar oleh hal-hal duniawi, kita sulit mengetahui kehendak Allah. Karena itu marilah kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, serta mengalami pembaharuan budi, saudara, karakter oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani, menjadi orang Kristen yang maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah hendaknya kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan saudara, biarlah kita diperbarui budi kita, karakter kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah dan hidup kita diberkati. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan juga merubah karakter kami, perilaku kami, budi kami, supaya berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.